Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi di setiap langkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kemarin tanggal 21 Desember 2021 kita melaksanakan gebiar vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang dilaksanakan di SDN 196 Sukarasa Kota Bandung. Ya, langsung ditinjau oleh Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Tak lupa juga ada Ibu Gubernur Jawa Barat ya, Ibu Atalia Praratya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang memiliki anak usia 6-11 tahun, jangan takut, jangan ragu untuk mengantarkan anaknya vaksinasi. Vaksin yang digunakan adalah CoronaVac dengan dosis 0,5 cc ya, yang diberikan di otot lengan kiri bagian atas untuk adik-adik yang selalu menggunakan tangan kanan. Apabila selalu menggunakan tangan kiri, maka sebaliknya ya. Oke, jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh adik-adik ini sebelum dilakukan vaksinasi. Apabila bisa atau dapat atau memenuhi syarat ya dari tahapan ini, maka bisa diberikan vaksin tersebut. Apabila tidak, maka vaksin ditunda ya. Jadi tahapan pertama itu adalah adik-adik ini masuk ke ruang tunggu ya. Di sana dilakukan verifikasi data identitas, lalu masuk ke ruangan screening, di mana di ruangan screening ini dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Apabila lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka vaksinasi ditunda ya. Lalu dilakukan pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan manset anak. Jika tekanan darahnya lebih atau sama dengan 140/90 mm air raksa, maka akan ditensi ulang ya 5-10 menit kemudian. Apabila tetap tinggi, maka akan ditunda untuk vaksinasinya dan dirujuk ya untuk tensi tingginya. Jadi harus diobatin dulu ya tensi tingginya ya, baru bisa diberikan vaksinasi. Lalu ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang pertama adalah, apakah anak mendapat vaksin lain atau vaksin rutin ya kurang dari 2 minggu sebelumnya? Kalau jawabannya iya, maka vaksinasi ditunda. Pertanyaan yang kedua, apakah anak pernah sakit COVID-19? Jika jawabannya iya, untuk derajat ringan dan sedang, vaksinasinya ditunda 1 bulan setelah sembuh. Untuk derajat berat, vaksinasinya ditunda 3 bulan setelah sembuh. Pertanyaan yang ketiga, apakah dalam keluarga terdapat kontak dengan pasien COVID-19? Jika ada kontak, vaksinasi ditunda 2 minggu ya. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah saat ini anak menderita demam atau batuk pilek atau nyeri menelan atau muntah atau diare? Jika jawabannya iya, maka vaksinasi ditunda, dianjurkan untuk berobat dahulu. Pertanyaan yang kelima, apakah dalam 7 hari terakhir anak pernah mendapat perawatan di rumah sakit atau menderita kedaruratan medis seperti sesak napas, kejang, tidak sadar, berdebar-debar, perdarahan, hipertensi, tremor hebat? Apabila jawabannya ya, maka vaksinasi ditunda sampai dinyatakan sembuh. Pertanyaan yang keenam, apakah anak sedang menderita gangguan imunitas ya, hiperimun, autoimun, alergi berat, atau gizi buruk ya, HIV berat, keganasan? Apabila jawabannya iya, maka vaksinasi ditunda sampai diizinkan oleh dokter yang merawat. Pertanyaan yang ketujuh, apakah saat ini anak sedang menjalani pengobatan imunosupresan jangka panjang, yaitu steroid lebih dari 2 minggu, sitostatika? Jika jawabannya ya, maka vaksinasi ditunda sampai diizinkan oleh dokter yang merawat. Pertanyaan yang kedelapan, apakah anak mempunyai riwayat alergi berat seperti sesak napas, bengkak, urtikaria di seluruh tubuh, atau gejala shock, anafilaksis, tidak sadar setelah vaksinasi sebelumnya? Jika jawabannya ya, maka vaksinasi disarankan di rumah sakit. Dan pertanyaan yang kesembilan, apakah anak menyandang penyakit hemofilia atau kelainan pembekuan darah? Jika jawabannya ya, maka vaksinasi disarankan di rumah sakit. Nah, dari kesembilan pertanyaan itu ya, pastinya tim screening akan menanyakan dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh anak ataupun oleh ibu atau bapak yang mendampingi ya.
Nah, kalau sudah melewati screening tersebut, maka adik ini ya atau anak ini bisa diberikan vaksin. Seperti itu. Nanti setelah diberikan vaksin, maka akan dilakukan observasi ya. Jadi kita lihat nih, ada keluhan nggak setelah diberikan vaksinasi ya. Oke, gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang nonton ini bisa mengantarkan anak-anaknya ya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu jadi beban pikiran ya. Aduh ini anak saya nih takut nih untuk divaksin, nggak perlu seperti itu. Itu aman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.